Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kumpul di Masjid Dukuh Bima, Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah nanti kita akan bedah buku judulnya Fikih Zakat Kontemporer. Ada yang mau buku ini? Enggak ada? Pengen? Masya Allah. Yang berangkat duluan yang belum punya buku ini selain santri. Jam berapa tadi sampai sini? Jam 5, Bapak? Jam 4. Masya Allah. Jam 4 ya, baik. Bapak jam berapa? Setengah 4. Setengah 5. Masya Allah. Jam 4 ya, pemenangnya jam 4. Jazakallahu khairan. Yang dari luar Jawa ada? Oh sudah punya, nggak jadi ya? Belakang, dari mana? Dari Jambi. Yang tidak kerja di sini ke sini mungkin ada kegiatan sebentar luar Jawa terus datang ke sini ada? Baik, dari Jambi ya. Baik, nanti dari Jambi dapat buku ini. Nah, silakan. Selanjutnya yang dari sekitar sini paling jauh. Cibitung. Garut. Mana? Setu. Cikarang. Taman Sari. Tako itu mana? Tako. Oh Cakung. Cakung. Paling jauh Cakung. Cakung paling jauh. Masya Allah. Cakung dapat. Masya Allah. Selanjutnya, yang anaknya paling banyak. Berapa? Baru 8. Langsung menang ya. Selanjutnya, yang utangnya paling banyak boleh nggak? Nggak berani ngaku misalnya. Masya Allah. Ada kriteria apa lagi Pak Ari yang mau dipilih? Yang paling senior. Yang paling senior. Berapa Bapak? 68. 68. Baik, langsung menang ya. Alhamdulillah, baik. Baik, bisa langsung dibuka, hadiahnya didahulukan karena itu adalah materi insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan malam ini. Nanti masih ada 5 hadiah lagi, tapi bukan buku yang kita bahas ya. Sekarang kita akan membahas buku Fikih Zakat Kontemporer. Zakat termasuk di antara rukun Islam. Dan ulama beda pendapat, orang yang tidak mau bayar zakat itu apakah keluar dari Islam ataukah dia masih Muslim. Kalau dia nggak mau bayar zakatnya, maka para ulama menegaskan orang ini keluar dari Islam. Kalau dia nggak mau bayar zakat karena pelit atau karena faktor yang lain, tidak sampai keluar dari Islam menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi perbuatannya dosa besar. Di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah nanti dia akan disetrika di neraka dengan harta
yang dia simpan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan masalah zakat, ada dua bentuk hukuman, di buku juga ada ya. Allah Ta'ala mengatakan hadza ma kanastum li anfusikum. Coba dibuka surat At-Taubah. Allah Ta'ala mengatakan di surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kalau mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana emas dan perak itu akan dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum. Lalu dipakai untuk nyetrika jibahuhum, jidat-jidat mereka, mukanya disetrika. Wa junubuhum, perut mereka disetrika, bagian depan disetrika dari mulai atas sampai bawah. Wa zuhuruhum, setelah itu dibalik, punggungnya yang disetrika. Kemudian dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang dulu kalian simpan. Masya Allah, harta yang dulu disayang, yang dia pelit untuk mengeluarkannya, yang dia cintai, yang dia bela, yang dia berusaha mati-matian untuk mengumpulkannya, nanti jadi sumber musibah dan sumber siksa baginya di yaumil qiyamah. Ini bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa harta itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk ular di neraka. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Jangan sampai orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, huwa khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, sebaliknya itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan harta yang dulu mereka pelit untuk mengeluarkannya besok di hari kiamat. Dikalungkan dalam bentuk apa? Jadi ular. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, yumatsalu kasujail aqra, akan diwujudkan seperti ular yang berbisa. Nabi SAW pernah bersabda, ma min abdin la yuaddi zakata malihi illa ju'ila lahu syuja'un aqra yattabi'uhu yafirru minhu wa huwa yattabi'uhu. Ketika orang memiliki harta dan dia tidak keluarkan zakatnya, maka akan diwujudkan oleh Allah sebagai ular yang botak. Kenapa botak? Karena saking banyaknya bisa sehingga sampai kulit di kepalanya itu hilang. Dan terus ular ini mengatakan, ana kanzuka, aku adalah simpananmu. Yang dulu dia simpan sekarang berubah jadi ular, kemudian melihat orang ini dan dikalungkan di badannya. Tsumma qara Abdullah misdaquhu min kitabillah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika membawakan hadis ini, beliau membaca firman Allah Ta'ala, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dulu mereka bakhil untuk mengeluarkannya sehingga tidak mau bayar zakat akan dikalungkan pada dirinya besok di hari kiamat. Nah, agar situasi semacam ini tidak mengenai kita, maka kita perlu belajar tentang bagaimana cara bayar zakat yang benar. Saya awali terlebih dahulu dari penjelasan tentang lalu baca. Bisa jadi orangnya royal, tapi karena nggak ngerti sehingga salah dalam melakukan.
Dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini hanya dimiliki 4 golongan. Nabi SAW kemudian merinci 4 golongan manusia ini, dan rincian yang beliau berikan adalah kombinasi antara harta dengan ilmu. Beliau mengatakan, "Abdun razaqahullahu malan wa ilma." Hamba yang dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Dan dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Dia mengetahui kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah terhadap hartanya. Dia tahu kewajiban yang harus ditunaikan terhadap hartanya. Ini catatan berkaitan dengan orang jenis pertama yang dia diberi harta dan diberi ilmu. Kata Nabi SAW, "Fahadha bi afdalil manazil." Orang jenis yang pertama ini adalah tingkatan yang paling afdal. Yarzuqhu mala. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, paham agama, tapi dia enggak punya harta. Fahuwa sadiqun niyah. Jujur. Andaikan aku punya harta seperti yang dimiliki oleh fulan, tentu aku akan beramal sebagaimana amalnya fulan. Fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Dengan niat pahala orang ini sama seperti orang pertama. Maka jangan punya niat yang mulia walaupun tidak terlaksana, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Sekarang sudah mendekati Ramadan, niat itulah tekad. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang dia punya tekad, punya niat, saya akan khatamkan Quran 5 kali dalam satu. Saya akan khatamkan Quran 7 kali, saya akan khatamkan Quran 10 kali. Walaupun nanti realisasinya sekali. Bisa jadi ya. Tapi ketika tekadnya itu kuat dan dia berusaha untuk mewujudkannya, kalaupun gagal, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Makanya sebelum masuk Ramadan, miliki tekad dan keinginan untuk beramal banyak, sehingga kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu gagal mewujudkannya karena banyak faktor, insyaallah pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatul mukmin khairum min amali. Sebab niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niat tanpa amal jadi pahala, amal tanpa niat enggak jadi pahala. Selanjutnya, orang ketiga, kata Nabi SAW, wa abdin razaqahullahu malan wal ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta tapi enggak dikasih ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Lalu dia habiskan hartanya tanpa ilmu, asal-asalan. La yattaqi fihi rabbah. Tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, dan tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Anda catat bagian itu, orang ketiga ini tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Lalu kata Nabi SAW, "Fahadha bi akhbatil manazil." Ini manusia yang paling rendah. Dikasih oleh Allah potensi, tapi dia tidak bisa memanfaatkan potensi itu dengan baik. Yang keempat, orang yang tidak diberi oleh Allah harta dan tidak diberi ilmu. Sehingga karena dia enggak punya ilmu, lalu dia punya angan-angan yang buruk. Orang kalau sudah tidak memiliki ilmu agama, tidak punya takwa, cita-citanya cita-cita yang buruk. Sampai dia mengatakan, andaikan saya punya harta seperti yang dimiliki oleh fulan, tentu aku akan beramal seperti amalnya fulan. Lalu kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Dengan niatnya itu dosanya sama. Orang bisa jadi enggak punya fasilitas, tapi dia pingin tertentu, terus diucapkan, andaikan saya punya ini, pasti saya akan bunuh dia, misalnya. Loh, punya niat untuk apa? Membunuh. Sampai niat itu dia ucapkan. Kalaupun tidak jadi membunuh, dosa enggak dia? Dosa. Makanya bahaya mengucapkan rencana buruk yang itu sudah menjadi niat, karena itu terhitung sebagai satu dosa. Baik.
Nah, catatan kita dari hadis ini adalah keberadaan orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai akhbathul manazil, manusia yang paling hina, yang dia tidak tahu kewajiban hartanya. Saya ketemu orang ya, yang beliau orangnya royal, pejabat, dan rajin ibadah. Pada satu ketika saya ngisi kajian tentang masalah zakat dan beliau sebagai undangan untuk memberikan kata pengantar. Pada waktu pembukaan, beliau sempat ikut sesi yang pertama. Selesai sesi pertama, kemudian kita snack time. Baru pertama kali saya ngerti seperti ini. Bagaimana cara ngitung haul dan seterusnya, itu baru ngerti ketika itu. Padahal usia beliau kurang lebih 60-an. Terus saya tanya, lah selama ini Bapak kalau mengeluarkan uang gimana caranya? Kata beliau, ya kalau saya butuh, kalau saya ada yang butuh, saya kasih. Ada yang masjid yang butuh saya kasih, panti asuhan butuh saya kasih, orang nggak mampu saya kasih. Tapi tidak punya niat zakat. Terhitung zakat atau tidak? Kenapa? Karena tidak punya niat. Dan niat itu berawal dari apa? Tahu. Kalau orangnya tahu, ngerti, dia akan punya niat. Dan niat itu harus ada sebelum amal. Kalau amal sudah dilakukan, baru ngomong niat, nggak berlaku. Ada orang transfer ke temannya yang tidak mampu, sekian juta. Sudah? Setelah dia transfer, dia teringat, kalau sekarang seharusnya dia bayar zakat. Pak, boleh nggak saya niatkan tadi yang saya transfer jadi zakat? Nah, Anda baru tanya setelah transfer atau sebelum transfer itu? Setelah transfer, berarti niatnya baru muncul setelah transfer. Bisa nggak niatnya disusulkan? Tadi yang sudah saya transfer ini tak tambahin niat zakat? Nggak berlaku. Karena niat itu harus ada sebelum beramal, bukan setelah beramal. Dan sering sekali orang seperti itu. Setelah transfer baru dia sadar pengen dijadikan zakat. Kalau Bapak pengen jadikan zakat seharusnya sebelum tadi, bukan setelahnya. Beberapa catatan terkait masalah zakat. Pertama yang akan kita bahas macam-macam zakat. Macam-macam zakat ini dilihat dari objeknya. Ada zakat mal, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, zakat binatang ternak, dan rikas. Udah? Sehingga kenapa pembagian zakat ada 5 ini? Karena dilihat dari objeknya. Pak, ada satu lagi Pak. Apa itu? Zakat fitrah. Boleh Anda cantumkan. Tapi zakat fitrah ini khusus di bulan Ramadan dan itu berlaku bagi semua orang. Selanjutnya, dari sekian jenis zakat ini, kira-kira yang paling sering bersinggungan dengan Anda yang mana? Yang mana? Mal, fitrah, kemudian apa lagi? Perdagangan. Ya, baik. Ternak ada nggak yang punya kambing 40 ekor? Jarang ya, nggak ada. Maka di buku fikih zakat kami, saya nggak nyinggung zakat ternak. Karena di masyarakat usaha ternak. Tani, ada tani di sini? Petani ada nggak? Yang panen kurma sampai 9 kintal ada? Nggak ada. Baik, di buku ini saya cantumkan menjawab pertanyaan beberapa petani di daerah. Mereka minta dikasih penjelasan tentang masalah zakat petani di Indonesia yang berkewajiban untuk bayar zakat. Kepentingan kita lebih banyak pada zakat mal dan zakat perdagangan, maka insya Allah di malam ini nanti kita fokus pada 2 tadi ya, zakat mal dan zakat perdagangan. Silakan Anda buka di pembahasan tentang zakat mal. Sebelum kita membahas tentang zakat mal, terlebih dahulu kami perkenalkan kepada Bapak Ibu tentang macam-macam harta. Harta secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan.
Ada harta liquid dan ada harta non liquid. Harta liquid itu meliputi apa saja? Emas, kemudian perak, lalu turunannya adalah uang. Inilah harta liquid. Harta liquid inilah yang dia mengikuti aturan zakat mal. Jadi zakat mal itu berlaku untuk harta liquid. Selanjutnya ada harta non liquid. Harta non liquid bisa kita bagi menjadi dua. Ada harta non liquid yang tidak dikembangkan. Tidak dikembangkan dalam arti tidak diperdagangkan, tidak diperjualbelikan, dan dipakai untuk pribadi. Digunakan untuk pribadi atau disewakan. Ini masuk kategori zakat harta non liquid yang tidak dikembangkan. Harta semacam ini disebut dengan mal kinyah. Harta kinyah. Apa itu? Harta yang tidak dikembangkan dengan cara diperdagangkan. Harta yang tidak diperdagangkan atau tidak dikembangkan. Kita buat perbandingan yang kedua. Harta non liquid yang dikembangkan. Itulah harta non liquid yang diperdagangkan. Sehingga dia jadi objek dagangan. Nah, untuk jenis seperti ini dia dizakati dengan aturan zakat perdagangan. Baik, insya Allah bisa dipahami ya peta tentang harta. Selanjutnya, selain dari dua pembagian ini, ada harta khusus yang dizakati. Harta khusus yang dizakati. Pertama adalah hasil pertanian. Yang kedua adalah hasil ternak. Yang ketiga rikas. Baik. Jadi pembagian harta dilihat dari adanya kewajiban zakat atau tidak. Anda bisa lihat petanya. Pertama, semua harta liquid wajib dizakati. Emas, perak, uang, apapun jenis uang itu wajib dizakati. Yang kedua, harta non liquid yang dikembangkan, ini yang wajib dizakati. Kemudian yang ketiga, beberapa harta khusus yang ditetapkan dalam dalil, yaitu hasil pertanian, hasil ternak, dan rikas. Baik, selanjutnya. Sekarang kita akan fokus pada zakat mal terlebih dahulu. Tentang zakat mal. Zakat mal tadi berlaku untuk apa? Objek liquid, harta yang liquid. Tentang zakat mal, landasannya adalah hadis berikut ini. Mal adalah turunannya, yaitu mata uang yang berlaku di masyarakat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada beliau, laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim. Kalau kamu punya 200 dirham dan bertahan selama 1 tahun, maka di situ ada kewajiban zakat 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un, dan kamu tidak punya kewajiban zakat untuk emas hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, kalau kamu punya 20 dinar bertahan selama 1 haul, fa fiha nisfu dinarin, di situ ada kewajiban zakat setengah dinar. Sudah?
Ini hadis zakat mal. Anda ingat baik-baik hadis Ali ini bahas tentang zakat mal. Baik. Dalam hadis yang disebutkan dari Ali tadi, jenis mata uang apa dan apa? Dirham. Dinar itu mata uang apa? Dirham, perak. Rasulullah SAW menyebutkan 10 dinar. Maka di situ ada kewajiban zakat berapa? Setengah dinar. Sedangkan dirham, siapa yang punya 200 dirham, maka di situ ada kewajiban zakat 5 dirham. Ekivalen enggak Pak antara 20 dinar dengan 200 dirham? Di zaman Nabi SAW, konversi antara dinar dan dirham, 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Berarti 20 dinar ekivalen dengan berapa? 200 dirham. Itu di zaman Rasulullah SAW. Meskipun dalam perjalanannya nilai perak cenderung turun, emas lebih bisa stabil bertahan, sehingga emas naik sejalan dengan kenaikan harga barang. Baik. Tapi di zaman Nabi SAW konversinya dulu seperti ini. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Nah, berarti ketika di situ ada aturan 10 dinar 200 dinar 200 dirham, sama atau beda? Sama, karena 20 dinar sama dengan 200 dirham. Selanjutnya, jika kita buat kesebandingan 0,5 dinar, ini merupakan kewajiban zakat untuk 20 dinar, sebanding dengan 5 dirham, sebanding dengan ekivalen dengan 5 dirham untuk setengah dinar dibandingkan dengan 20 dinar, 5 dirham banding dengan 200 dirham, itu sama dengan 1/40, dan itu sama dengan 2,5%. Angka persentase tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi adanya kesebandingan. Dari kesebandingan itulah bisa kita tangkap tentang adanya persentase. Maka zakat itu 1/40 dari. Kalau ada orang yang cerita, saya mengeluarkan zakat juta kalikan 40 itu. Selanjutnya, dan dirham ke nilai masa sekarang. Dinar 25 gram emas. Gram sama dengan 85 gram emas. Inilah yang disebut dengan nisab emas. Jadi angka 85 gram itu ketemu dari mana? Hadis Ali 20 dinar. Sudah? Selanjutnya 200 dirham. 1 dirham menurut pendapat jumhur sama dengan 2,975 gram perak. Di 200 75 gram perak sama dengan 595 gram
perak. Fine silver, dia harus perak yang karatnya maksimal 9999, dan inilah nisab perak. Sudah? Sehingga kita punya dua angka sebagai acuan nisab. Angka yang pertama 85 gram emas fine gold, dan angka yang kedua adalah 595 gram perak fine silver. Selanjutnya, bagaimana kalau dikonversi ke uang? Kalau kita konversi ke uang, untuk masa sekarang akan terlihat selisih. Karena tadi ya, emas cenderung bisa bertahan, sementara perak tidak bisa bertahan. Sehingga kalau kita konversi ke uang, 85 gram emas dikalikan per gram berapa sekarang? 1,1617. Baik, harga jual atau beli? Harga jual atau beli? Gunakan harga yang mahal. Harga mahal ya jual. Antam menjual. Nah, harga jual ya. 1, berapa? 1,71. Baik. 1,71 juta. Berarti berapa kali 85? 1,71 juta kali 85 berapa? Berapa, Pak? 100 berapa? 145 juta. Ada komanya ya. Kita genepin aja 145 juta. Ini angka nisab uang kalau mau dizakati. Siapa yang punya tabungan 145 juta, berarti dia sudah punya harta senilai 1 nisab. Yang kedua, 595 gram perak. Sekarang harga perak per gram berapa? Coba cari. Cari di internet yang paling mahal. Harga perak berapa? Penjual perak ada di sini enggak? Di kota gede banyak ya, Jogja. Ketemu Pak? Berapa? 15.000? Ada yang 20.000? Baik, anggap saja misalnya 20.000. 20.000. 595 kali 20.000, ketemu berapa? Sekitar 11,9 juta. Anggaplah 12 juta. Masya Allah. Jauh selisihnya ya. Sehingga kalau kita gunakan nisab emas dibandingkan dengan nisab perak, jaraknya jauh sekali. Yang ini 145 juta, yang ini 12 juta. Nah, berangkat dari sinilah kemudian ulama berbeda pendapat. Lalu nisab mana yang mau kita pakai? Karena uang itu bisa diturunkan ke emas, bisa juga diturunkan ke perak. Bisa dikiaskan ke emas, bisa dianalogikan ke emas, bisa dianalogikan ke perak. Sebab dalam hadis itu disebutkan dua, dan dua-duanya bisa berlaku. Mau pakai emas silakan, perak juga silakan. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat gunakan yang paling murah. Jadi ada beda pendapat mengenai nisab mana yang mau dipakai. Mau pakai nisab yang mana? Yang mahal atau yang murah? Ada yang mengatakan pilih yang murah. Kalau pilih yang murah berarti 12 juta. Dan ini pendapat jumhur ulama kontemporer. Lajnah Daimah ada di sini. Kemudian Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah juga mengambil pendapat ini.
Beberapa ulama Saudi juga mengambil pendapat ini, gunakan nisab yang paling rendah. Sehingga kalau kita pakai nisab perak ya kurang lebih 12 juta. Maka Bapak Ibu yang punya tabungan 12 juta dan bertahan selama 1 tahun, Anda jadi muzaki. Anda berstatus sebagai orang yang wajib bayar zakat. Ini kalau kita gunakan nisab yang lebih rendah. Baik. Dan ada yang berpendapat bahwa nisabnya adalah emas. Pilih yang stabil. Pilih yang stabil. Nah, kalau yang stabil berarti mana? Emas. Kenapa kita bisa sebut stabil? Karena harga emas kita tahu lebih stabil daripada perak. Berarti nisabnya 145 juta. Sehingga siapa muzaki itu? Mereka adalah orang yang punya harta senilai 145 juta. Tabungannya 145 juta, dia berstatus sebagai muzaki. Baik. Dan ini pendapat Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dan beberapa ulama yang lainnya, dan pendapat yang kedua ini yang dipakai oleh MUI di tempat kita. Baik. Terus secara pribadi, menurut Anda lebih memilih pendapat yang mana? Nisab yang lebih murah ataukah nisab yang lebih mahal? Emas atau perak? Nah, ada satu hadis yang mungkin bisa kita jadikan sebagai hakim dalam masalah ini. Nabi SAW pernah mengatakan tentang zakat. Ya. Masya Allah, ternyata gak nyambung internet ya, saya lupa. Bentar ya, biar nanti bisa dilihat semuanya. Nih. Baik, disebutkan dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW. Hadis Ibnu Abbas bercerita, Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi SAW. Dalam pesan itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'ad, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat, harta mereka diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Ya? Sehingga dalam hadis Mu'ad yang diutus ke Yaman, ketika Mu'ad diutus ke Yaman, Nabi SAW menyebut zakat itu diambil dari siapa? Dari orang kaya, lalu diserahkan ke orang miskin. Begini ya. Baik. Berarti berdasarkan hadis ini, definisi muzaki itu apa? Orang kaya. Muzaki itu orang kaya. Berdasarkan hadis ini, maka definisi muzaki adalah orang kaya. Baik. Menurut Anda punya tabungan 12 juta di Bekasi, kaya atau miskin? Sedengan. Sedengan ini maksudnya apa? Cukup buat 1 bulan. 12 juta 1 bulan. 1 bulan. Masya Allah. Pengeluaran perharinya berapa? 500.000. Orang punya tabungan 12 juta. Disimpan dalam waktu 1 tahun. Nggak geser dari 12 juta. Atau bahkan tambah. Anggaplah tambah jadi 15 juta. Menurut Anda kaya atau miskin? Begitu anaknya sakit langsung hilang. Nah, kita tahu bahasanya untuk angka segitu mungkin di masyarakat kita belum bisa disebut kaya untuk zaman sekarang ya. Sehingga wallahu taala alam
saya lebih cenderung berdasarkan hadis Mu'ad ketika diutus ke Yaman. Nabi SAW menyebut zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin. Maka zakat itu berlaku bagi orang kaya dan sebatas punya tabungan 12 juta belum kaya. Kalau punya tabungan 145 kaya ya, nah, insya Allah bisa disebut kaya ya, meskipun bisa disebut OKB, orang kaya baru. Baik. Nah, berdasarkan kondisi zakat, maka peta manusia bisa kita bagi menjadi 3. Ada orang kaya, ada orang miskin, dan ada orang tengah. Ini sebagai muzaki, yang ini sebagai mustahik. Nah, yang tengah ini bingung. Muzaki enggak, mustahik enggak. Dia tidak berhak dapat zakat, tapi di saat yang sama dia tidak berkewajiban bayar zakat. Begitu ya. Maka berkaitan dengan zakat mal, tidak semua yang tidak menerima zakat berarti dia wajib zakat. Kamu menerima zakat enggak? Tidak. Oh, berarti kamu wajib zakat. Tidak seperti itu ya. Tapi ada 3 jenis manusia. Ada yang wajib zakat, ada yang berhak menerima zakat, dan ada yang tidak wajib zakat dan tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya, setelah kita paham tentang tadi batasan nisab, berikutnya kita akan membahas tentang teknis menghitung zakat mal. Teknis hitung zakat mal. Yang perlu dipahami bahwa zakat itu untuk tabungan, bukan pendapatan. Pendapatan dengan tabungan sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Pendapatan belum tentu jadi tabungan. Sehingga ada orang yang punya pendapatan 10 juta, ya, anaknya 8, istri 2, berapa tabungannya? Minus. Maka tidak semua tabungan atau tidak semua pendapatan jadi tabungan. Yang dizakati itu yang mana? Tabungan, bukan pendapatan. Baik, contoh ya. Kalau ada orang punya gaji 30 juta per bulan, kira-kira wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? Hah? Tergantung apa? Lihat tabungannya. Sudah? Tapi kalau kita hitung, Pak, 30 juta per bulan kalikan 12. Berapa ini? Berapa? 360 juta. Ini kan jauh di atas nisab, Pak. 2 kali lipat dari nisab. Iya, tapi bukan ngitung dari pendapatan, tapi hitung berapa tabungannya. Karena saya pernah mendengar ada penceramah yang menyampaikan bahwa zakat itu dihitung dari pendapatan, dihitung dari penghasilan. Misalnya dia punya gaji 10 juta atau 20 juta. Dia punya gaji 20 juta, dikalikan 12, berarti total gajinya 240 juta. Karena 240, berarti status dia sudah punya harta senilai di atas nisab, sehingga dia wajib zakat. Salah seperti ini. Ngitung seperti ini salah. Karena zakat itu untuk tabungan, zakat itu untuk tabungan, bukan untuk pendapatan. Paham ya? Sehingga zakat itu berlaku bagi harta yang mengendap. Kemudian yang kedua, zakat itu harus sudah memiliki harta 1 nisab. Harus sudah nisab. Orang yang bayar zakat sebelum nisab sama dengan sholat sebelum waktu. Masuk masjid sebelum subuh, sholat 2 rakaat
dengan niat sholat subuh, sah nggak sholatnya? Sah atau tidak sholatnya? Sah. Sholatnya sah sebagai sholat sunnah, tapi tidak sah sebagai sholat subuh. Udah? Kasusnya seperti ini. Orang bayar zakat profesi, bentuknya potong gaji, sehingga tiap bulan nanti dipotong gaji 2,5%. Jika pegawai itu belum punya simpanan, belum punya tabungan senilai 1 nisab, maka ini tidak dihitung zakat. Terus statusnya gimana Pak kalau itu nggak dihitung zakat? Sedekah biasa, dia bisa mendapatkan pahala sedekah, tapi dia belum disebut orang yang menunaikan zakat. Karena zakat itu syaratnya harus sudah punya harta 1 nisab. Sudah? Kemudian zakat itu berlaku tiap tahun, kecuali harta pertanian, kecuali hasil pertanian. Kalau hasil pertanian itu dizakati sekali ketika panen, sehingga begitu panen langsung dikeluarkan sekali, walaupun sampai tahun depan masih sisa senilai 1 nisab. Tapi karena sudah pernah dizakati sekali, maka tidak perlu diulang. Sedangkan selain zakat pertanian, zakat mal, zakat peternakan, semuanya dizakati setiap tahun. Ya? Bahkan ada keterangan dari Ibnu Hazm rahimahullah yang menyebutkan ulama ijma' akan hal ini. Di sini ada keterangan Ibnu Hazm. Wattafaqu ala anna zakata tataqarraru fi kulli malin 'inda inqida'i kulli haulin. Ulama sepakat bahwa zakat itu dibayarkan secara berulang untuk semua jenis harta ketika sudah mencapai haul. Hasya zar' wa thimar, kecuali zakat pertanian. Karena zakat pertanian dibayarkan sekali. Wallahu alam. Baik, nanti penjelasan lanjutannya akan kita sambung setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. 'Alas shalah. Hayya 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 'alas shalah. Hayya
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana da'wati tamma wassalatul qaimat Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknis perhitungan zakat. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Zakat itu untuk tabungan, bukan pendapatan, harus sudah nisab, kemudian dilakukan tiap tahun. Maka harta yang dimiliki oleh seseorang kalau dibiarkan saja nanti akan berkurang 2,5% tiap tahun. Dan kemudian akan berhenti di saat harta itu di bawah nisab. Pengurangannya akan berhenti di saat dia di bawah nisab. Ada orang yang mengalami kekhawatiran seperti itu. Kalau saya punya tabungan 150 juta dan itu kena zakat tiap tahun 2,5%, berarti nanti kan harta saya akan susut terus tiap tahun. Iya. Nah terus gimana? Nanti orang itu nggak punya harta sama sekali. Akan berhenti saat di bawah nisab. 150 kemudian nanti berkurang, dipotong 2,5%. Tahun depan kalau masih di atas nisab, potong lagi 2,5%, terus berhenti. Begitu sudah di bawah nisab. Dan selanjutnya silahkan dimiliki 100%, mau diapa-apakan terserah. Baik. Berikutnya bagaimana teknis menghitung zakat mal. Hitung zakat mal. Yang perlu diperhatikan di situ ada unsur harta yang barangkali bisa menjadi faktor koreksi zakat, yaitu masalah utang piutang. Sekarang coba kita bahas ini. As-Sa'ib bin Yazid menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar ceramah Utsman di mimbar Masjid Nabawi. Hadza syahru zakatikum. Faman kana alaihi dainun falyu'addihi. Ini adalah bulan zakat kalian. Siapa yang punya utang, hendaknya dia selesaikan dulu utangnya. Hatta tukhriju zakata amwalikum, sampai kalian bisa keluarkan zakat harta kalian. Wa man lam takun indahu, dan siapa yang tidak punya utang, lam tutlab minhu, atau siapa yang tidak punya harta satu nisab, maka dia tidak dituntut untuk bayar zakat. Hatta ya'tiya biha tatawu'an, sampai dia membayar secara sukarela sebagai sedekah. Baik. Berdasarkan ceramah Utsman ini, berarti kalau orang punya utang dan dia mau bayar zakat, teknisnya gimana? Bayarkan dulu utangnya, yang sisa dizakati. Ulangi ya, bayarkan dulu zakatnya, kemudian apa? Yang sisa dizakati. Maka kaidahnya utang tidak bisa menjadi pengurang zakat sampai dibayar. Jadi ketika ngitung utang itu nggak bisa menjadi faktor pengurang, minus itu nggak bisa. Hitung zakat, akumulasi uang, kemudian tabungan, lalu
apalagi piutang, lancar, nanti kita bahas saat lagi. Nah, nggak bisa terus minus utang, ngitung kayak gini salah. Utangmu berapa? Misalnya ada orang punya tabungan 200 juta, tanggungan KPR 300 juta. Nah, kalau dia hitung tabungan dikurangi utang, sisanya itulah zakat. 200 juta, utang KPR 300 juta. Nah, minus 100 juta. Anda fakir miskin. Padahal dia menyimpan di rekeningnya 200 juta. Ngitung kayak gini salah atau benar? Salah. Ngitung seperti ini salah. Udah? Lah terus gimana Pak? Saya punya utang 300 juta. Kalau tidak kau bayarkan, ya jangan dihitung. Kecuali kalau 200 juta ini kau bayarkan untuk utang ini. Tapi kan nggak mungkin KPR seperti itu. Karena KPR itu sudah ada jadwal cicilan, sehingga Anda tidak bisa langsung melunasi dalam jumlah banyak. Anda akan kena penalti kalau seperti itu. Anggaplah misalnya Anda ngikuti sesuai prosedur yang berlaku. Berarti 200 juta ini kan paling maksimal dipakai untuk nyicil KPR 30 juta. Oh, berarti jadinya 170 juta. Karena yang 30 juta dibayarkan untuk nyicil KPR. Nah, ini yang kemudian nanti dizakati. Begitu sudah keluar, Anda tidak perlu ngitung di sini karena sudah dikeluarkan. Paham ya? Kalau sudah dikeluarkan kan tidak perlu dihitung lagi. Tinggal saldo terakhir berapa, itulah yang dizakati. Terus piutang, sekarang coba kita lihat piutang. Piutang adalah uang kita yang berada di tempat orang lain. Para ulama membagi piutang menjadi dua. Pertama, piutang lancar. Itulah piutang yang dibawa oleh orang yang mengakui utangnya dan dia mampu membayarnya. Sehingga saat dia ditagih, dia tidak ngilang, tidak ingkar, dan dia mampu untuk bayar. Nah, untuk zakat piutang lancar semacam ini dihitung tiap tahun, tapi dibayarkan ketika uang sudah diterima. Misalnya, Anda punya piutang di tempat si A senilai 200 juta. Si A orangnya mampu, dan ketika ditagih, dia tidak mengingkari, tidak ngilang. Terus bulan ini saya mau bayar zakat Pak. Ada dua cara. Bisa Anda langsung hitung saldo di rumah berapa. Misalnya saldo 500, di A 200, jadi berapa? 700. 2,5% dari 700. Nah, atau yang 500 Anda zakati. Sudah? Nah, di tempat si A bertahan 2 tahun. Begitu si A bayar 200, maka Anda zakatkan 2,5% kali 2, karena 2 tahun, kali nilai harta. Wallahu alam. Yang kedua, piutang macet. Piutang yang dibawa oleh orang yang kurang mampu, atau mengingkari punya utang, atau dibawa oleh orang yang suka menunda pembayaran utangnya. Untuk piutang macet dizakati sekali saat dia bayar, walaupun uang itu mengendap selama bertahun-tahun. Duit saya di sana 300 juta, sudah 5 tahun. Setiap kali ditagih ngilang, didatangi ganti alamat, ditelepon ganti nomor HP, sehingga susah untuk dihubungi. Sampai akhirnya dia tobat setelah dapat warisan 200 juta dikembalikan. Sudah berapa lama? 5 tahun. Zakatnya berapa kali? Menurut pendapat Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, pendapat Imam Malik dan Al-Auza'i, dibayarkan sekali. 2,5% dari 200 juta. Walaupun sudah 5 tahun Pak, walaupun. Karena sepanjang 5 tahun itu Anda tidak bisa berbuat apapun terhadap harta itu, sehingga mau memanfaatkan gak bisa, mau mengambil gak bisa, sebab ditahan oleh orang tersebut. Maka yang dihitung yang mana? Piutang lancar. Jadinya
kalau kita mau ngitung zakat seperti ini ya. Ada uang, tabungan, piutang lancar. Nah, yang utang ini jangan dihitung. Nah, seperti ini. Ya. Ditambah lagi apa? Uang digital misalnya. Kalau ada uang digital. Punya apa lagi? Punya zakat perdagangan, stok dagangan. Karena dagangan itu dihitung gabung dengan zakat mal. Nah, total akumulasi dari komponen-komponen zakat inilah yang jika dia sudah mencapai nisab senilai 145 juta seperti yang tadi Anda hitung, maka berarti dia sudah wajib untuk dibayarkan zakat. Sudah? Nah, selanjutnya setelah ngitung nisab, berikutnya kita ngitung haul. Hitung haul. Perhitungan haul harus berdasarkan kalender Hijriah. Dan semua yang berkaitan dengan waktu dalam bahasa syariat dikembalikan kepada kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Selanjutnya, bagaimana cara ngitungnya, Pak? Coba kita lihat kurva berikut. Nah, saya biasanya menggunakan kurva seperti ini ya. Ini adalah waktu dan ini adalah tabungan. Garis di tengah ini adalah batas nisab. Ini garis nisab. Berapa tadi? 145 juta. Udah? Misalnya ada satu kejadian. Bejo datang ke Bekasi, bawa modal senilai 5 juta dikasih ibunya. Kemudian dia dagang cilok. Lalu terjadilah kenaikan tabungan yang dia punya. Sampai akhirnya nembus nisab. Menikah. Langsung anjlok ya tabungannya. Kalau diulangi lagi nanti anjlok lagi ya. Setelah nikah kemudian tabungannya naik lagi. Punya anak. Naik lagi terus. Nah, misalnya kurvanya seperti ini. Jika kita lihat dalam kurva ini tabungan bejo mencapai titik nisab di 3 kondisi. Di titik A, B, C. Dah? Pertanyaannya, kapan bejo mulai ngitung haul? Mulai dari titik A, titik B atau titik C? A, B, C. A, C. Baik. Ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama dimulai dari titik A. Dan ini mazhab Hanafiyah. Dalam pendapat mazhab Hanafiyah, adanya fluktuasi setelah mencapai nisab, kemudian sampai turun di bawah nisab itu tidak diperhitungkan. Sehingga yang penting kamu sudah pernah dapat harta 1 nisab, kok kemudian dalam perjalanannya harta kamu turun dari 1 nisab selama rentang haul, ini tidak dihitung. Nah, nanti ketika di ujung haul masih di atas nisab, keluarkan zakat. Ini kalau mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab jumhur, jika harta yang dimiliki oleh seseorang turun di bawah nisab, maka statusnya seperti mereset, direset semuanya sehingga perhitungannya dimulai dari awal. Yang kemarin ini seperti tidak diakui. Itu pendapat jumhur. Udah? Dan saya sarankan ikuti saja pendapat Hanafiyah, insya Allah ini yang lebih mudah. Baik. Misalnya di titik A hartanya bejo mencapai nisab di titik A terjadi di bulan Rajab tahun 45 Hijriah. Berarti dia harus bayar zakat kapan? Rajab tahun depan.
Misalnya di sini ya. Rajab tahun 46 Hijriah. Boleh enggak dia bayarkan pas Ramadan? Enggak boleh. Kenapa? Menunda. Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan. Rajab, Ruwah, Poso. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka kalau dia bayarkan pas Ramadan, berarti dia nunda berapa bulan? 2 bulan. Ya? Sehingga ketika zakat dia di bulan Rajab, maka harus dia bayarkan di bulan Rajab. Oleh karena itu, masing-masing orang bulan zakatnya beda. Tergantung kapan Anda punya harta 1 nisab. Wah, dulu enggak niteni kayak gitu ya Pak. Enggak pernah cek saldo. Enggak masalah Anda tidak cek saldo. Minimal Anda cek saldo setahun sekali ketika mau bayar zakat. Walaupun bisa jadi realitanya setiap bangun tidur. Nah, sehingga nanti bejo zakatnya di mana Pak? Ya pas di Rajab ini. Nah, nanti Anda tarik di sini garis berapa saldo hartanya bejo di bulan Rajab tahun 46. Anggaplah 180 juta. Maka nanti bejo zakat 180 dari kalikan 2,5%. Cukup mudah insya Allah ya. Sehingga sebenarnya ngitung zakat itu nggak butuh neraca keuangan. Ada seorang pengusaha datang ke saya, dia bawa neraca keuangan. Ini cara ngitung zakatnya gimana? Pak, saya nggak ngerti yang kayak gini Pak. Saya bukan orang akuntansi yang bisa baca uang debit, kredit, kemudian apa. Saya nggak bisa baca saya kayak gini. Sudah gini aja, Bapak zakatnya bulan apa? Ya biasanya Ramadan. Nah pas Ramadan Bapak akumulasi itu. Akumulasi dari mulai tabungan, uang tunai, emas dan seterusnya. Nah ini tadi belum dicantumkan ya. Emas, perak. Emas, perak, uang, tabungan dan seterusnya. Ini Bapak akumulasi totalnya berapa. Nilai total itu kalau sudah mencapai nisab ke atas dizakati 2,5%. Gampang ya. Sehingga zakat itu tidak perlu perhitungan akuntansi. Cukup akumulasi setiap bulan ketika dia mau bayar zakat. Insya Allah bisa dipahami? Baik. Cuman ini sedikit sebagai koreksi. Bagi orang yang punya emas yang tidak sampai 24 karat. Misalnya, Wakim punya emas 100 gram dengan beragam emas. Ada dia punya emas cincin, misalnya cincin 20 gram 18 karat. Kemudian dia punya gelang 50 gram, ini 20 karat. Lalu dia punya kalung 30 gram 22 karat. Apakah wakim wajib zakat? Karena emasnya 100 gram. Maka dari rincian ini Anda perlu hitung dulu. Dikonversi dulu ya. 18 per 24 kalikan 20 gram. Jadinya berapa? 18 per 24 kalikan 20 gram. Berapa Pak jadinya Pak? Berapa? 18 per 24 kali 20. 15 gram. Jadinya 15 gram. Udah? Yang ini juga sama. 20 per 24 kali 50. Jadinya berapa? 41 gram. Yang ini sama. 22 per 24 kali 30. Jadinya berapa? 27,5 gram. Sudah? Total sekarang 15 tambah 41 tambah 27,5 83,5 gram. Maka yang dia punya emas 100 gram
ternyata ini di bawah 85 gram fine gold. Di bawah emas 85 gram 99, 24 karat. Nah, yang diterbitkan Antam itu 9999. Berarti dia apa? 24 karat. Dan itu tidak perlu koreksi seperti ini. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah kita cukupkan untuk sesi materi. Berikutnya kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi bareng di kesempatan ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait stok barang tadi, Ustaz. Misalkan barang itu adalah kayak spare part gitu yang nilainya kalau semakin stoknya makin lama itu istilahnya dead stock dan susah dijual, Ustaz. Apakah dihitungnya sesuai dengan harga yang normal atau harga yang kemungkinan itu bakalan dijualnya harga murah nanti gitu? Gimana, Ustaz? Stok yang lama, Stok lama itu kalau dijual jatuh di bawah harga pasar. Ya biasanya susah dijualnya, Ustaz. Susah dijual sehingga diobral. Ya kemungkinan diobral atau nanti bisa di kilo, di scrap gitu, Ustaz. Di kilo, baik. Terima kasih, Ustaz. Untuk barang dagangan yang tidak laku, maka Anda punya dua pilihan. Tetap mau dijual atau tidak dijual. Kalau Bapak memutuskan ini sudah nggak saya jual, bagi-bagikan ke orang atau dipakai sendiri, maka sejak saat itu sudah tidak lagi dihitung sebagai barang dagangan. Tapi kalau Bapak mutusin ini akan saya jual. Nah, kalau dijual, putuskan mau dijual dengan harga normal atau mau di kilo. Kalau Anda putuskan mau di kilo, ya berarti nanti pakai harga kilo. Sehingga sesuai dengan bagaimana cara standar Anda menjual barang itu. Maka bisa turun drastis karena nilainya sudah turun. Wallahu a'lam. Ini Ustadz ada pertanyaan. Bismillah. Apakah rumah atau barang misalnya modal unit usaha misalnya mobil untuk usaha itu juga termasuk harta yang harus dizakati? Baik. Coba kita baca hadis ini. Nabi SAW pernah bersabda. Ini dalil berkaitan dengan harta kinyah yang tadi kita sebutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqatun." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budak dan kudanya. Berdasarkan hadis ini, maka semua harta pribadi, rumah, tanah, kendaraan, perabotan, seisi rumah, AC dan seterusnya, semuanya tidak wajib dizakati. Selanjutnya, dalam sebuah pabrik atau sebuah toko, yang wajib dizakati yang apa? Stok, hanya stok. Mobil operasional, kemudian barang-barang perlengkapan, aset toko, semuanya tidak wajib dizakati. Sehingga aset toko, ruko, kemudian etalase, dan seisi toko, nilainya 500 juta. Stoknya berapa? Wah, ini baru pemula Pak, jualan awal. Stoknya paling cuma 50 juta. Wajib zakat enggak? Digabungkan dengan tabungan. 50 juta tadi dia gabungkan dengan tabungan. Wallahu a'lam. Unit sewa dizakati atau tidak? Unit sewa tidak. Hotel itu tidak dizakati ya. Coba bayangin kalau zakat hotel, Masya Allah. Sehingga yang dizakati apa? Hasilnya. Anda menyewakan kendaraan, menyewakan rumah, dapat duit dari situ, duit itu digabungkan dengan tabungan dan aneka pendapatan yang lain. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kami beri kesempatan satu aja. Ada, Bu?
Kalau nggak ada, mungkin bapak-bapak satu lagi. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. sebagai pendidik stas biasanya dapat sertifikasi tiap 3 bulan. Kemudian di sertifikasi itu dikatakan dari teman-teman ada pemotongan zakat. Nah, kemudian hak kami itu kami endapkan di bank, kami ambil, gabung sama gaji kami dan tiba nisabnya ya zakat juga. Yang Anda mau tanyakan itu zakatnya 2 kali dari pemerintah yang tadi 2,5% dan dari kami juga yang sudah cukup setahun. Apakah itu salah dengan sebenarnya? Baik. Tapi saldo Bapak sudah mencapai nisab. Nah. Kalau saldo Bapak sudah mencapai nisab, potongan dari pemerintah tadi bisa diniatkan sebagai zakat. Potongan tadi bisa diniatkan sebagai zakat. Coba kita bahas cara ngitung zakat profesi. Zakat profesi yang dia adalah potongan per bulan. Begini ya. 2,5% dari gaji. Syaratnya ini bisa berlaku sebagai zakat dengan syarat jika pegawai sudah memiliki tabungan yang nilainya mencapai nisab. Tabungan pegawai nilainya mencapai nisab. Sudah? Kemudian yang kedua, ada niat zakat saat pemotongan. Baik. Kok bisa Pak seperti ini boleh? Karena mendahulukan zakat itu boleh. Mendahulukan zakat itu boleh. Yang enggak boleh menunda pembayaran zakat. Sehingga misalnya seperti ini Pak. Anggaplah tabungan Bapak 300 juta. Si A punya tabungan senilai 300 juta. Di atas nisab ya. Ya. Gaji si A 10 juta per bulan. Gaji 10 juta per bulan. Baik. Jika dihitung dari mulai Ramadan ke Ramadan berikutnya. Saat Ramadan tahun 45. Saldo si A sekian, gaji si A sekian tiap bulan. Ini Ramadan tahun 45. Sekarang kalau sampai Ramadan tahun 46, berapa nilai zakat yang harus dibayarkan oleh si A dengan asumsi dia tidak punya sumber pendapatan yang lain selain ini. Dan pengeluaran sudah di luar ini. Ya. Jadi Anda sudah tidak hitung lagi pengeluaran dan seterusnya, anggaplah sudah di luar ini. Si A masih bujang, tinggal di masjid. Makan ikut takmir. Jadi sudah nggak ada pengeluaran ya. Nah, biar ngitungnya gampang. Berarti di sini potongan tiap bulannya berapa? Potongan bulanan 250.000. Sudah? Sekarang Anda lihat. Saldo si A, saldo A adalah 300 juta. Saat ini ya, saldo A saat Ramadan tahun 46. 300 juta ditambah berapa? 9 juta 750 kali 12. Begini ya. Baik. Berapa itu, Pak? 117 417 juta. Saldo si A sekian ya. Baik. Berarti zakat si A di Ramadan 46 seharusnya berapa? 417 kali 2,5%. Berapa itu? 417 bagi 40. Berapa? Berapa? 2.925. Baik, ini kewajiban zakat dia ya. Ini kewajiban zakatnya si A. Kurang, Pak. Berapa tadi? 10 juta 4
Baik. 10,425 juta. Sudah? Nah, si A itu kan sudah dipotong ini ya, 2,5%, 250.000 per bulan. Berarti 250.000 dikali 12 berapa? 3 juta. Kewajiban zakat dia 10 juta. Maka zakat A jadinya 10,425 dikurangi 3 juta. 7.425. Kewajiban zakatnya ini. Insya Allah paham ini cara ngitung ini. Jadi potongan per bulan tadi tetap dihitung sebagai zakat. Wallahu a'lam. Sudah malam. Pertanyaan yang terakhir. Ustadz, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Karena sudah malam jadi gimana? Oh lanjut. Yang terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini misalkan istri mempunyai emas 85 gram dan suami mempunyai tabungan. Apakah membayar zakatnya itu digabungkan atau masing-masing? Dan jika masing-masing, saat membayar zakat istri tidak bekerja, zakat istri itu akan dibebankan kepada siapa? Baik. Jika istri punya punya emas 85 gram, suami punya tabungan uang sekian juta, digabungkan atau dipisah saat ngitung zakat? Semua harta yang dizakati tidak ada yang digabungkan kecuali binatang ternak. Jadi ada pembahasan tentang apakah gabungan harta itu bisa mempengaruhi zakat atau tidak. Para ulama mengatakan semua gabungan zakat itu tidak mempengaruhi perhitungan zakat kecuali ternak. Jadi kalau ada orang yang ternak kambing, misalnya si A punya 30 kambing, si B punya 20 kambing. Kalau dipisah masing-masing kurang dari nisab. Ini 30 kurang dari 40, yang ini cuma 20. Tapi kalau digabung jadinya berapa? 50. Nah, si A dan si B kongsi, dah kambing kita gabungkan, terus dirawat bareng-bareng. Sehingga padang rumputnya bareng, kemudian kandangnya bareng, milik bareng-bareng. Baik. Karena milik bareng, padang rumputnya bareng, kandangnya bareng, maka nanti zakatnya bareng. Untuk selain ternak dipisahkan. Suami dan istri rekeningnya satu. Suami punya pendapatan, istri punya pendapatan. Tapi masih bisa di-track. Berapa saldo punya suami, berapa saldo punya istri. Walaupun rekeningnya satu. Saat bayar zakat, apakah digabungkan atau dipisah? Jawabannya dipisah. Total saldonya 150. Punya suami 70, punya istri 80. Dizakati atau tidak? Tidak. Karena jika dihitung masing-masing kurang dari nisab. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu, emas yang dibawa oleh istri jika kurang dari nisab, misalnya punya emas 70 gram. Suami punya uang 100 juta. Jika dihitung masing-masing kurang dari nisab. Uang suami 100 juta kurang dari nisab, emas istri 70 gram kurang dari nisab. Maka masing-masing tidak bayar zakat. Kecuali jika emas yang dibawa oleh istri hanya titipan dari suaminya. Kalau itu titipan dari suaminya, berarti emas itu milik siapa? Suami. Maka nanti ngitung zakatnya 100 ditambah dengan emas 70 gram. Maka ibu perlu tanya dulu ketika dikasih emas oleh suaminya, ini hibah atau titip? Kalau suami bilang semua yang ada pada dirimu adalah titipan, maka Anda jangan bangga dulu, karena yang namanya titipan sewaktu-waktu akan diambil oleh pemiliknya. Baik.
Selanjutnya, kalau istri punya harta 1 nisab, misalnya 85 gram emas, sementara beliau tidak bekerja, siapa yang harus nanggung zakatnya? Pada asalnya zakat itu diambilkan dari zakat tersebut, dari harta tersebut. Tapi kalau sekiranya suami mau bayari, ya sudahlah, zakatmu saya bayari, sehingga emasmu tidak kurang, boleh. Itu sama dengan dia ngasih hibah kepada istrinya senilai uang tertentu yang dipakai untuk mengeluarkan zakat emas yang dia punya. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin tambahan sebagai pemanfaatan bayar zakat itu, batas-batasnya untuk kerabat itu siapa? Boleh nggak? Batasnya apa? Ke kerabat gitu, misalnya ke keluarga itu, misalnya ke orang tua yang bisa, kadang-kadang ada seseorang yang bayar zakat ke orang tua atau anaknya, itu gimana itu? Baik. Di buku fikih zakat kami sebutkan orang-orang yang tidak boleh dapat zakat. Dan kita juga sebutkan siapa saja yang boleh dapat zakat. Allah telah tetapkan ada 8 golongan yang berhak dapat zakat. Baik, selanjutnya kita bicara kerabat. Siapa yang tidak boleh dapat zakat dari kita? Semua orang yang wajib kita nafkahi, maka dia tidak boleh dapat zakat dari kita. Meskipun dia tidak bekerja. Anak kecil, bayi tidak bekerja. Berarti fakir miskin dong, Pak. Tapi bapaknya miliarder, maka anak ini ngikutin bapaknya. Seorang wanita yang tidak bekerja tapi suaminya orang kaya, maka dia disebut sebagai wanita kaya karena dia ngikutin suaminya. Siapa saja yang wajib untuk dinafkahi? Ada usul, ada furu', dan ada istri. Ada 4 orang yang wajib kita nafkahi. 1, diri kita sendiri. 2, anak kita. 3, orang tua. Yang keempat, istri. 4 ini yang tidak boleh nerima zakat dari kita. Baik. Berarti sekarang pembantu kerja di rumah, nafkahnya ditanggung oleh majikan. Boleh enggak ngasih zakat ke pembantu? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena pembantu tidak wajib kita nafkahi. Baik. Selanjutnya, selain 4 tadi, saudara, sepupu, mertua, dan seterusnya, boleh dapat zakat dari kita. Boleh enggak, Pak? Saya ngasih zakat ke mertua. Kalau mertua Anda miskin, boleh. Karena mertua tidak wajib dinafkahi. Dan zakat untuk kerabat nilainya 2, shadaqatun wasilah, berpahala sebagai zakat dan silaturahmi. Maka pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, mungkin dah selesai, tinggal bagi hadiah yang terakhir. Pembagian hadiah. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan cara ngitung nisab emas. Nah, silakan. Berdasarkan hadis Ali. Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah. Selanjutnya, bagaimana ketentuan zakat piutang? Silakan, yang belakang dulu, belakang. Piutang itu ketika piutang itu sudah diketahui orang yang berhutang dan kepastian untuk membayarnya. Diketahui orang yang piutang ada berapa? Piutang ada 2. Ada 2. 1. Yang satu yang jelas keberadaannya dan pembayarannya. Jelas keberadaannya. Maksudnya yang berhutang itu lancar pembayarannya. Maksudnya piutang lancar. Sudah dipastikan bayarnya waktunya. Satu piutang lancar, satunya piutang macet. Macet. Piutang lancar kriterianya kayak apa? Orangnya keberadaannya jelas dan mampu membayar di. Orangnya mengakui. Kalau keberadaannya sih jelas. Yang punya utang siapa? Si A. Cuman nggak mengakui kan gitu. Orangnya apa?
mengakui dan dia mampu untuk membayar. Barakallahu fiik, Masya Allah, dapat hadiah. Selanjutnya, sebutkan ancaman bagi yang tidak bayar zakat. Masya Allah. Baik. Ya. Dikejar ulang kepala botak. Ular itu apa? Ular itu ular apa? Nah ya, hakikat dari ular itu adalah apa? Hartanya. Yang kedua, disetrika punggungnya, depan belakang, ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya sebutkan macam-macam zakat. Belakang jauh, ya. Boleh berdiri, Pak? Berdiri. Satu, zakat mal, zakat perdagangan, pertanian, apa? Fitrah. Yang terakhir meleset. Apa? Rikaz. Masya Allah. Rikaz atau harta karun, ya. Berikutnya, untuk ibu-ibu boleh jawab? Boleh. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Ada seorang sahabat yang miskin, tapi istrinya kaya, dan istrinya bayar zakatnya ke suaminya. Boleh atau tidak, dan siapa nama sahabat yang miskin tapi istrinya kaya itu? Baik, silakan googling dulu. Ketemu? Gak ada yang jawab, ya. Nah, jawabannya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Zainab lebih kaya daripada suaminya, dan Ibnu Mas'ud gak mampu. Saat Zainab mau bayar zakat, Nabi SAW menyarankan dikasihkan ke suaminya. Boleh atau tidak? Kenapa? Karena suami tidak wajib dinafkahi oleh istri. Maka istri bisa ngasih zakat ke suami, tapi suami tidak bisa ngasih zakat ke istri. Dan ini suami yang beruntung atau buntung? Yang terakhir, ya. Sebutkan ya, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Boleh baca. Silakan. Tadi sudah belum? Oh, sudah. Ada lagi? Nah, silakan. Barakallahu fiik. Dapat tadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.